wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jaduk di channel Mata YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tips atau tutorial langkah-langkah bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Ada 3 langkah penting bagi YouTuber pemula yang harus diperhatikan. Dan itu kenapa saya membuat video ini karena sebelumnya saya mengalami beberapa kali gagal monetisasi, yaitu karena kurang ketelitian dalam mengelola channel YouTube. Maka di video kali ini saya akan membagikan tips bagi para YouTuber pemula tentang bagaimana supaya video-video yang kita unggah di channel kita itu bisa maksimal dan mencapai monetisasi. 3 kunci utama YouTuber atau seorang YouTuber, terutama bagi YouTuber pemula, yaitu ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu temukan niche yang sesuai atau topik yang sesuai. Kemudian yang kedua, konten yang berkualitas. Yang ketiga yaitu konsistensi dan jadwal yang teratur. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, eee, apa saja yang harus kita tempuh untuk mencapai ketiga kunci utama ini. Baik, yang pertama, temukan niche yang sesuai atau topik yang sesuai. Jadi pertama-tama setelah teman-teman itu membuat channel YouTube, sangat penting untuk menemukan topik, yang sesuai dengan minat dan keahlian teman-teman. Pilihlah topik yang teman-teman kuasai dan memiliki daya tarik bagi audien atau penonton yang potensial. Konsistensi dalam tema konten akan membantu membangun pemirsa yang loyal. Menemukan niche yang sesuai adalah langkah penting bagi kesuksesan teman-teman di channel YouTube. Ketika memilih niche, pertimbangkanlah beberapa hal. Yang pertama, satu, kuasai dan nikmati topik tersebut. Tidak hanya pilih topik atau subjek yang tidak hanya teman-teman kuasai, tetapi juga menikmatinya. Misalnya, jika teman-teman memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi, memilih niche seputar gadget terbaru atau tutorial teknologi, ini eh, menjadi pilihan yang sangat tepat. Kemudian yang kedua, carilah ciri khusus atau keunikan untuk channel teman-teman. Saat memilih niche atau topik yang sudah populer, carilah celah. eh, Celah ini celah atau keunikan yang bisa teman-teman tawarkan. Misalnya, jika banyak channel yang membahas makanan sehat, teman-teman bisa fokus pada resep makanan sehat untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, pikirkanlah tentang audiens yang diharapkan. Nah, siapa audien yang ingin teman-teman targetkan? Apakah teman-teman ingin menjangkau remaja, ibu-ibu rumah tangga, atau pecinta hewan peliharaan? Mengetahui audiens yang diinginkan akan membantu dalam menemukan niche yang tepat atau topik yang tepat. Ini. Kemudian yang keempat, konsistensi dalam topik konten. Setelah menentukan topik, pastikan untuk tetap konsisten dalam satu topik konten yang teman-teman sajikan. Ini akan membantu, teman-teman, menjaga mereka tetap tertarik. Ingatlah, memilih niche yang tepat adalah dasar dari kesuksesan di YouTube. Jangan terburu-buru dalam memilihnya. Luangkan waktu untuk merenungkan dan menemukan bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian teman-teman, serta menarik bagi audiens yang ingin teman-teman capai. Semoga dengan eh, penjelasan saya ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana eh, teman-teman ini menerapkan tips untuk menemukan niche yang tepat untuk channel teman-teman. Lanjut, eh, tips yang nomor 2 yaitu konten yang berkualitas. Ini ada 6 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, penelitian yang mendalam, presentasi visual yang menarik, cerita yang menyentuh. Kemudian yang keempat, beri nilai tambah. Yang kelima, pemilihan format yang tepat.
Yang nomor 6, perhatikan durasi video. Ini sangat penting sekali teman-teman, sehingga nanti bisa mencapai video kita ini bisa maksimal. Yang pertama, penelitian yang mendalam. Jadi dalam YouTube, konten ini adalah raja. Pastikan setiap video yang teman-teman buat memiliki kualitas yang baik dari segi visual atau informasi yang disampaikan dan cara bercerita. Berikan nilai tambah kepada pemirsa teman-teman agar mereka merasa terhubung dengan konten yang teman-teman buat. Konten yang berkualitas adalah kunci untuk memikat pemirsa teman-teman dan mempertahankan audiens yang loyal. Berikut beberapa langkah penting dalam menciptakan konten yang berkualitas. Yang pertama, penelitian yang mendalam. Maksudnya, sebelum membuat video, lakukanlah riset yang mendalam mengenai topik yang akan teman-teman bahas. Pastikan informasi yang teman-teman sampaikan akurat dan terkini. Yang kedua, presentasi visual yang menarik. Presentasi visual yang menarik, upayakan untuk menyajikan konten dengan visual yang menarik. Gunakan editing yang tepat, visual yang jelas, dan gaya presentasi unik agar pemirsa betah menonton. Yang ketiga, cerita yang menyentuh. Gunakan storytelling kalau ini teman-teman pandai bercerita, ini bisa memakai metode yang ketiga ini untuk menyampaikan pesan atau informasi cerita. Ini baik dapat cerita yang baik dapat membangun ikatan emosional dengan audiens. Kemudian yang keempat, beri nilai tambah. Pastikan konten yang teman-teman buat memberikan nilai tambah bagi pemirsa. Ini bisa berupa informasi baru, solusi atau masalah tertentu, hiburan atau inspirasi. Yang kelima, pemilihan format yang tepat. Pilih format yang paling sesuai dengan topik yang teman-teman bahas. Misalnya, jika teman-teman mengajarkan sesuatu, format tutorial atau penjelasan visual mungkin lebih efektif daripada format vlog. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, usahakan agar durasi video teman-teman sesuai dengan konten yang disampaikan. Hindari membuat video terlalu panjang tanpa alasan yang jelas. Harus diingat bahwa konten berkualitas tidak hanya tentang tampilan visual yang menarik, tetapi juga tentang memberikan nilai dan informasi yang bermanfaat kepada pemirsa. Teruslah mengasah kemampuan teman-teman agar bisa meningkatkan kualitas konten di channel YouTube teman-teman. Tips yang ketiga yaitu konsistensi dan jadwal yang teratur. Konsistensi ini atau tip yang ketiga ini mencakup beberapa poin, yaitu satu, tetapkan jadwal unggahan, pilih frekuensi yang sesuai, pemberitahuan kepada pemirsa, manfaat fitur penjadwalan. Kemudian perencanaan konten. Yang pertama tentu ini harus diperhatikan juga karena ini merupakan kunci. Kenapa saya katakan demikian? Karena hal ini membantu membangun audiens yang setia dan meningkatkan exposure video teman-teman di channel YouTube yang teman-teman buat. Menjaga konsistensi dalam unggahan dan memiliki jadwal teratur adalah kunci dalam membangun audiens yang setia dan meningkatkan exposure channel teman-teman. Jadi berikut tips untuk mencapai konsistensi. Yang pertama, tetapkan jadwal unggahan. Tentukan jadwal yang dapat teman-teman pertahankan. Misalnya mengunggah video baru setiap 1 minggu 2 kali, setiap Kamis dan Senin misalkan, atau Selasa dan hari Minggu. Ini tergantung kelonggaran waktu teman-teman. Ini memberikan ekspektasi kepada pemirsa tentang kapan mereka bisa mengharapkan konten baru dari teman-teman.
Yang kedua, pilih frekuensi yang sesuai. Apa itu maksudnya? Bahwa sesuaikan frekuensi unggahan dengan kebutuhan dan ketersediaan teman-teman. Lebih baik konsisten dengan yang sedikit tapi teratur daripada unggahan yang tidak konsisten. Ini maka saya namakan kunci karena seperti ini. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan kepada pemirsa. Beritahu pemirsa teman-teman tentang jadwal unggahan yang ditentukan. Ini bisa dilakukan dalam deskripsi saluran atau saluran atau di video agar pemirsa mengetahui kapan konten terbaru akan tersedia atau akan rilis. Yang keempat, manfaatkan fitur penjadwalan. Memanfaatkan fitur penjadwalan jika memungkinkan. Gunakan fitur penjadwalan di YouTube untuk mengatur waktu unggahan video. Ini memungkinkan teman-teman untuk tetap konsisten meskipun terkadang teman-teman tidak bisa secara langsung mengunggah. Misalkan mengunggah 3 video sekaligus, nanti yang kedua itu dijadwalkan hari apa, yang eh, satunya dijadwalkan hari apa, terus dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, perencanaan konten. Buatlah rencana konten jangka panjang sehingga Anda memiliki ide yang jelas tentang apa yang akan diunggah dalam periode tertentu. Dengan konsistensi dan jadwal teratur, teman-teman dapat membangun ekspektasi yang kuat di antara pemirsa dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan para audiens. Kesimpulan bahwa menjadi seorang YouTuber itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Mungkin banyak di channel-channel YouTube yang mengatakan gajian sekian juta per bulan, gajian sekian juta per minggu, itu memang karena mereka sudah bisa menarik audiens. Tapi setelah kenyataannya yang saya alami ini tidak semudah itu, karena memang dalam dunia YouTube ini kita membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Tentunya semua kesuksesan harus membutuhkan proses dan sukses tidak ada yang instan. Ini jadi kita tetap meskipun menjadi seorang kreator itu membutuhkan perjuangan yang sangat panjang sehingga harus tetap benar-benar teman-teman ini konsisten dan mempunyai tekad yang kuat agar mencapai monetisasi. Bahkan setelah monetisasi itu juga nanti ada perjuangan tersendiri. Baiklah, mungkin cuma ini yang baru bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang YouTube juga, seputar triks atau tips membangun channel YouTube agar bisa berkembang. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini dan bisa juga menekan tombol subscribe agar sama-sama berkembang di YouTube dan kita bisa sukses bersama. Salam YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.